Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin ikhwatu iman ahli Jumat rahimahullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa salat itu adalah ibadah zamaniyah. Apa ibadah zamaniyah itu? Ibadah zamaniyah adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Sekali lagi, ibadah zamaniyah itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Maka sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Mana dalilnya? Yaitu surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan demikian wajib hukumnya bagi seseorang untuk sholat pada waktunya, dan haram hukumnya bagi seseorang sholat di luar waktunya. Oleh karena itulah yang menjadi pertanyaannya, sholat pada waktu yang manakah yang diwajibkan kepada kita supaya kita mendirikan sholat? Maka jawabannya ada dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu sholat sejak tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, dan dirikan juga olehmu sholat subuh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita perhatikan dengan seksama ungkapan liduluki syamsi ila wasaqil laili. Apa artinya? Dirikanlah olehmu sholat sejak tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam. Kata Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya, yaitu At-Tafsir Al-Munir, dijelaskan ungkapan liduluki syamsi adalah sholat zuhur dan sholat asar. Ila wasaqil laili adalah sholat maghrib dan sholat isya. Maka sekali lagi ungkapan liduluki syamsi sejak tergelincirnya matahari itu adalah ayat yang menunjukkan tentang waktu sholat zuhur dan sholat asar. Ila wasaqil laili, sampai gelapnya malam, ayat itu menjelaskan tentang waktu sholat maghrib dan sholat isya. Maka dari ungkapan liduluki syamsi ila wasaqil laili, disinilah ada syariat jamak di dalam Islam. Apa jamak itu? Jamak itu adalah menggabungkan dua sholat pada satu waktu yang sama. Liduluki syamsi ada zuhur dan asar, maka boleh kita menjamak, menggabungkan zuhur dan asar. Kenapa? Karena pada satu waktu yang sama, ialah liduluki syamsi. Kemudian ila wasaqil laili ada sholat maghrib dan sholat isya, maka boleh kita menjamak, menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa? Karena pada satu waktu yang sama, ila wasaqil laili. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, ada waktu berapa? Atau ada berapa waktu yang Allah tentukan kepada kita supaya mendirikan sholat? Jawabannya 5. Tapi pada ungkapan liduluki syamsi ila wasaqil
Sakilaili disebutkan hanya 4, ialah duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ada satu waktu yang dipisahkan, satu waktu yang tidak disebutkan pada ungkapan liduluki syamsi ila sakilaili, tetapi disebutkan secara khusus, yaitu salat subuh dengan ungkapan wa Qur'anal fajri, dirikan juga salat subuh. Pertanyaannya, kenapa salat subuh dalam ayat surat Al-Isra diungkapkan dengan ungkapan wa Qur'anal fajri? Nah Allah dina surat Al-Isra menyebutkan liduluki syamsi ila sakilaili wa salata subhi, tapi ungkapannya liduluki syamsi ila sakilaili wa Qur'anal fajri. Maka dalam Al-Isra salat subuh diungkapkan dengan ungkapan wa Qur'anal fajri. Pertanyaannya, kenapa? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Quran itu apa artinya? Quran itu artinya bacaan. Dalam bahasa Arab, bacaan itu ada 2. Satu bisa Quran, yang kedua bisa qiraah. Quran artinya bacaan, qiraah juga artinya bacaan. Apa bedanya Quran dengan qiraah? Kalau qiraah, bacaan yang kalau kita baca tidak akan dapat pahala. Contoh, Bapak baca WA, Bapak baca berita di internet, tidak disebut Quran, tapi disebut qiraah. Kenapa? Karena membacanya tidak dapat pahala. Tapi kalau Bapak membaca ayat-ayat Allah, apabila Bapak membaca kalam ilahi, tidak disebut qiraah, tapi disebut Quran. Kenapa? Karena membacanya mendapat pahala. Tapi dalam ungkapan sholat subuh, Allah menggunakan istilah Quran, artinya bacaan. Apa hubungannya sholat subuh dengan bacaan? Apa hubungannya sholat subuh dengan Quran? Maka dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf. Kata beliau, kenapa sholat subuh diungkapkan dengan ungkapan Quran? Kata beliau, wa kanatil fajru aqwala sholawati qira'atan, bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling panjang bacaannya. Sekali lagi hadirin, mohon diperhatikan, kenapa sholat subuh diungkapkan dengan ungkapan Quran yang artinya bacaan? Kata Az-Zamakhsyari, karena sholat subuh itu adalah sholat yang paling panjang bacaannya. Maka kita perhatikan sholat subuh Nabi bersama para sahabat. Dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya dijelaskan, kata para sahabat, aku tidak tahu siapa yang ada di sebelah kanan, kiri, dan belakang saya ketika melaksanakan sholat subuh. Jadi sahut para sahabat, Pak, ketika para sahabat sholat subuh di Masjid Nabawi, teuninga saharu aya di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang mereka. Pertanyaannya, kenapa tidak saling kenal para sahabat itu? Sebab kondisi Masjid Nabawi pada saat itu gelap gulita, belum ada lampu, belum ada penerangan, gelap gulita, sehingga para sahabat tidak tahu siapa yang ada di sekitaran mereka. Kata para sahabat, Pak, kami bisa saling mengenali ketika selesai sholat subuh. Pertanyaannya, kenapa selesai sholat subuh bisa saling kenal, tapi ketika sebelum sholat subuh tidak saling kenal? Maka ketika selesai sholat subuh, matahari sudah terbit, sehingga para sahabat bisa saling kenal. Kenapa? Karena kondisi Masjid Nabawi sudah terang benderang. Yang menjadi pertanyaannya, berarti berapa lama
Kalaulah hari ini sholat subuh itu adalah jam 4:30, terbit matahari jam 6, berarti sekira kalau dikonversikan dengan hari ini, sholat subuh Nabi teh ditabur setelah 5 dulu kata genep, kirang langkung sajam setengah sholat subuh Nabi. Nah, demikian salami itu Nabi sholat subuh teh sabab Nabi mah meninggal. Nah, sholat subuh diungkapkan ungkapan Quran. Naon ieu sholat subuh teh nyaeta sholat anu pangpanjangna bacaanna. Bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling panjang bacaannya, makanya Nabi sholat subuh 1 jam setengah. Menjadi pertanyaan lagi, apakah kita harus mengikuti Nabi sholat subuh selama 1 jam setengah? Benarkah demikian? Maka inilah yang harus kita perhatikan. Apa? Bahwa sholat subuh diungkapkan dengan ungkapan Quran, berarti sholat subuh itu adalah sholat yang paling panjang bacaannya. Maka perhatikan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya Bapak. Misalkan ketika zuhur Bapak baca surat Al-Ikhlas, sholat asar Bapak baca surat Al-Asr, maghrib Bapak baca surat An-Nasr, dan isya Bapak baca surat Al-Kautsar. Maka hitung berapa banyak surat atau berapa banyak ayat yang Bapak baca. Kurang lebih dari duhur sampai isya paling banyak 4 ayat. Maka jadikanlah sholat subuh sebagai sholat yang paling panjang bacaan yang Bapak baca. Kalaulah dari duhur sampai isya paling banyak 4 ayat, berarti sholat subuh ulah 4 ayat. Sholat subuh ulah 3 ayat, ono 2 atau hiji, tapi harus lebih dari 4, minimal 5. Kenapa 5 minimal? Berarti kalaulah 5 ayat yang dibaca pada sholat subuh, berarti sholat subuh itu menjadi sholat yang paling panjang bacaan yang Bapak baca. Maka Nabi kenapa 1 jam setengah? Sebab Nabi bacaan yang paling pendek versi Nabi surat Al-Alaq, surat Asy-Syams, surat Al-Lail. Itu versi terpendek bacaan yang dibaca oleh Nabi. Maka wajar Nabi itu dalam sholat subuh bacanya yaitu sampai 1 jam setengah pada sholat subuh. Maka yang harus kita ikuti bukan 1 jam setengahnya, tapi jadikanlah sholat subuh itu sebagai sholat yang paling panjang bacaan yang kita baca. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ahli Jumat, ikhwatul iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sholat itu adalah yunaji robbahu dalam riwayat Muslim. Apa artinya? Sholat itu yunaji rabbahu, ngobrol dengan Allah, bermunajat dengan Allah, curhat dengan Allah. Maka semakin panjang bacaan yang kita baca di dalam sholat, artinya kita lama dalam ngobrol dengan Allah. Ya, sekali lagi, sholat itu adalah yunaji rabbahu, ngobrol dengan Allah. Semakin panjang bacaan yang kita baca di dalam sholat, berarti semakin lama kita ngobrol dengan Allah. Semakin sedikit bacaan yang kita baca di dalam sholat, berarti semakin sebentar kita ngobrol dengan Allah.
Perhatikanlah hadis Nabi dalam riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, Pak, afqalus sholati alal munafikina sholatus subhi. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Perhatikan kata-katanya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Bagi orang munafik, sholat zuhur itu berat. Maghrib, asar pun demikian berat, juga dengan isya bagi orang munafik terasa berat. Tapi bagi sholat subuh, itulah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kenapa bagi orang munafik sholat itu berat dan sholat subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik? Maka orang munafik itu apa? Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan kepada orang lain saya beriman, padahal hatinya kufur. Itulah orang yang munafik. Jadi sekali lagi, orang munafik itu adalah orang yang memperlihatkan kepada orang lain saya orang beriman, padahal di dalam hatinya dia kufur kepada Allah. Kenapa orang munafik berat melaksanakan sholat? Karena sholat itulah ajang atau momentum di mana seorang hamba ngobrol dengan Allah. Sedangkan orang munafik boro-boro ngobrol dengan Allah, hatena wae nolak, kufur kepada Allah. Dengan hati yang kufur dia harus memperlihatkan kepada orang lain, harus bersandiwara kepada orang lain bahwa dirinya terpaksa harus ngobrol dengan Allah, padahal hatinya menolak Allah, hatinya kafir, kufur kepada Allah. Maka itulah alasan kenapa orang munafik sholat itu terasa berat. Duhur, asar, maghrib, isya terasa berat. Dan yang paling berat adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh paling berat bagi orang munafik? Karena bacaannya panjang. Berarti semakin panjang bacaan, semakin lama ngobrol dengan Allah. Kusa kedap nawai orang munafik mah rasana berat ngobrol dengan Allah teh. Komo deui ieu salat subuh bacaanna panjang berarti ngobrol sareng Allah teh lami. Tah orang munafik mah eta teh berat pisan. Makanya itulah sebab kenapa orang munafik sholat subuh terasa paling berat di antara sholat-sholat yang lainnya. Lalu kita temui hari ini bapak-bapak, para pemuda sekalian yang merasa berat dengan adanya sholat subuh. Ngaku kabatur mah abdi teh jalmi Islam. Nuliskeun dina KTP mah abdi teh jalmi Islam. Tapi nalika ngong adzan subuh nah rasanya berat. Sekali lagi ketika memperkenalkan kepada orang lain saya beragama Islam, saya ini seorang muslim, tapi kenapa ketika datang adzan subuh diri kita merasa berat untuk menghadiri, melangkahkan kaki menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Disebut orang munafik tidak mau, tapi disebut orang muslim tidak pantas, pada disebut umur. Jadi sekali lagi, kenapa ada orang Islam susah sholat subuh? Padahal ngakunya Islam, tapi kenapa susah sholat subuh? Disebut orang muslim tidak pantas, disebut orang munafik tidak mau. Pertanyaannya, kalau disebut apa? Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kitab Minhajul Alam, Abdullah bin Shalih Al-Fauzan menerangkan kenapa ada orang Islam susah sholat subuh. Maka jawaban Abdullah bin Shalih Al-Fauzan sederhana. Beliau hanya mengungkapkan dengan ungkapan bisababi dhafil iman. Ada orang Islam susah sholat subuh alasannya gara-gara lemahnya iman. Sekali lagi apa? Kenapa ada orang Islam susah sholat subuh?
Karena dirinya sedang lemah iman. Kenapa lemah iman? Iman itu kan bisa naik, bisa turun. Naik karena kita taat kepada Allah, turun karena kita maksiat kepada Allah. Maka jadi ada orang susah sholat subuh alasannya gara-gara lemahnya iman. Kenapa ada orang yang lemah iman? Gara-gara suka maksiat. Jadi kesimpulannya ada orang Islam susah sholat subuh, artinya orang Islam itu sudah terlalu banyak melakukan maksiat sehingga imannya lemah. Gara-gara lemah iman itulah dirinya susah sholat subuh. Saya sodorkan pertanyaan, di masjid manapun yang kita temui, termasuk masjid ini, ketika datang azan subuh berkumandang, maka yang memenuhi saf ini itu kebanyakan kaum tua atau kaum muda, anu sarepuh atau barudak mora. Ternyata fakta menjelaskan kepada kita bahwa yang memenuhi masjid pada waktu subuh lain barudak mora, tapi jami-jami anu sarepuh. Padahal punten Pak, sepuh atau segala karaos mapahna oge sudah tertati-tati, tapi kelemahan itu tidak menjadi alasan untuk tidak pergi ke masjid. Beuleuh we Bapak, sok sanaos sepuh, sok sanaos mapah teh tos hese, bahkan lebih ka nganggo inter. Tapi dengan kelemahan itu tidak menjadi alasan bagi Bapak untuk melangkahkan kaki pergi ke masjid. Tapi ayah barudak orang dengan kondisi fisik yang begitu istimewa, begitu bugar fisiknya kuat, sampai-sampai dia melangkahkan kaki ke puncak gunung 3000 mdpl, gagah foto di puncak, abitos di puncak, tapi masjid dibilang nalika adzan subuh datang. Berapa mdpl atau berapa langkah yang harus kita langkahkan kaki kita menuju masjid? Nah, sejauh itu, apakah sejauh itu antara jarak rumah dengan masjid daripada jarak rumah dengan puncak ketinggian gunung 3000 mdpl? Padahal secara fisik barudak ora karuan. Sedangkan para sepuh terus lemah, tapi ternyata secara fisik boleh jadi lemah para sepuh itu, tapi urusan keimanan kuat. Barudak ora boleh jadi secara fisik kuat, tetapi secara iman lemah. Kenapa Bapak imannya kuat? Gara-gara fisiknya lemah, sehingga fisik lemah jarang untuk melakukan maksiat dan kekadang-kadang. Ayeuna aya barudak ora, nah iman lemah, sabab fisiknya kuat, kadang-kadang dipikeun ngalakukeun maksiat. Maka ayeuna nah nalika salat subuh, masjid teh dipiluhan ku jami-jami untuk tos sarepuh daripada barudak ora, sabab barudak ora ayeuna sudah terlalu banyak melakukan maksiat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa PR kita hari ini, kita dihadapkan dengan kondisi para pemuda. Apa? Bahwa pemuda hari ini sudah banyak melakukan maksiat, terlampau jauh antara dirinya dengan Allah. Bahkan boleh jadi jarak antara dirinya seorang pemuda ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jauh, sejauh langit dan bumi. Apa yang menjadikan mereka jauh antara Allah dengan diri mereka selaku para pemuda? Maka yang menjadi sebabnya adalah gara-gara maksiat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya sodorkan pertanyaan lagi. Apa bedanya sholat subuh dengan sholat Jumat? Saya sodorkan pertanyaan kepada hadirin. Apa bedanya sholat subuh dengan sholat Jumat? Rokaatnya berapa rokaat? Sholat subuh 2 rokaat, sholat Jumat 2 rokaat. Hukumnya bagaimana?
Bagi sholat subuh hukumnya wajib, sholat Jumat pun demikian wajib. Tempatnya bagi sholat subuh tempatnya di masjid. Sholat Jumat pun demikian di masjid. Tapi nah sholat subuh itu sudah sholat Jumat. Sholat subuh sampai belakang sampai keluar. Tapi nah sholat subuh itu dibikin keluar. Padahal rakaatnya sama 2 rakaat. Hukumnya sama-sama wajib, tempatnya sama-sama di masjid, tapi kenapa jumlahnya tidak sama? Maka inilah PR bagi diri kita semua hadirin. Satu, yang menjadi PR kita bagaimana kita harus merangkul bapak-bapak, orang tua, anu tos harpu. Rangkul deui marang kali orang sadaya. Para pemuda, hayu urang sami-sami ngalengkahkeun sampean orang sadayana ka masjid itu ngalaksanakeun salat subuh berjamaah di masjid. Nah, kedah itu. Perhatikan saudara Nabi, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sahabat. Menjadi pertanyaannya, kenapa zaman Nabi dan para sahabat disebut sebagai generasi terbaik, sebagai generasi emas? Maka di antara amalan mereka adalah karena yang pergi ke masjid itu bukan hanya Abu Bakar, yang pergi ke masjid itu bukan hanya Umar, bukan hanya Utsman bin Affan, bukan hanya orang tua saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tapi Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan para pemuda yang lainnya menggandeng orang tuanya bersama-sama pergi ke masjid, sehingga mereka semua layak disebut sebagai generasi terbaik. Ayeuna urang aya cita-cita 2045 sebagai generasi emas, tapi sholat subuh kebenaran. Arek kumaha lanjutkeun generasi emas pada 2045 lamun urusan leutik wae teu kaberesan, rek beresan kumaha. Urusan anu leutik wae teu kaberesan komo deui urusan anu badan. Maka mulailah kita meniti masa depan yang indah dengan sama-sama orang tua dan para pemudanya bergandengan tangan melangkahkan kaki pergi ke masjid pada waktu subuh. Insya Allah generasi yang terbaik, kondisi zaman sebagaimana zamannya Nabi, kita bisa mengalaminya sebagai generasi yang terbaik. Oleh karenanya mudah-mudahan impian kita semua bisa terwujud, yaitu sholat subuh bisa seperti sholat Jumat. Apa? Bahwa penuhnya masjid bukan hanya 1 minggu 1 hari, tapi penuhnya masjid bisa kita rasakan di setiap waktunya, khususnya sholat subuh. Sampai belakang, sampai luar, bukan hanya sholat Jumat. Mudah-mudahan pada suatu saat kita bisa mengalami dan merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang yang beriman, di mana ketika adzan subuh berkumandang, tidak hanya kaum satu yang pergi ke masjid, tetapi para pemudanya pun ikut membersamai pergi ke masjid. Terakhir, ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua MUI pertama Indonesia. Siapa? Buya Hamka. Buya Hamka menerangkan kepada kita, kalau Anda mau lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Id. Tapi kalau Anda mau lihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Ya, sekali lagi, kalau Anda mau lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Id. Tapi kalau Anda mau lihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Ketika kita melaksanakan sholat Id penuh, bahkan jalan kita penuhi untuk melaksanakan sholat Id, maka itulah keadaan kita. Indonesia dengan mayoritas orang Islam banyak sekali, tapi banyaknya taubahnya seperti buih yang ada di lautan. Maka kita jangan sampai bagian dari kebanyakan orang, tapi kita harus menjadi bagian dari yang sedikit. Sebab kata Nabi, yang akan selamat itu adalah bukan yang kebanyakan, bukan buih yang ada di lautan,
tapi yang selamat dunia akhirat adalah mereka yang sedikit. Makanya Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang sedikit. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.